Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti judulnya, di video kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku jadi seorang sales marketing selama hampir 3 tahun di dua perusahaan berbeda. Perusahaan itu bergerak di bidang pemberian modal kepada pelaku usaha mikro dan menengah, tapi target pasarnya itu cuma ibu-ibu gitu. Nah, jadi sebelum ke videonya, sebelum aku cerita tentang pengalaman apa aja yang pernah aku dapetin selama jadi seorang sales marketing, aku mau cerita dulu kenapa akhirnya aku tuh bisa berprofesi sebagai seorang sales marketing. Padahal background pendidikan aku juga nggak menuju ke arah sana. Terus aku tuh tipikal orang yang kalau kalian nonton video aku yang hai aku balik lagi nge YouTube, kalian tahu dan aku udah jelasin di situ kalau aku tuh bukan orang yang gampang buat ngomong sama orang baru yang aku kenal, dan aku bukan orang yang kayak bisa ngomong tapi ngomong tuh ada value-nya gitu, ada nilainya. Biasanya kalau ngomong ngalur ngidul sama kawan-kawan aja atau ruang lingkup pertemanan yang sama aku udah deket, ya aku nggak masalah. Tapi kalau misalnya udah harus presentasi atau menjelaskan sesuatu di mana aku harus dapetin nilai dari itu, ya udah aku pasti bakalan mundur, ya kan? Aku tuh orang yang kayak gitu. Jadi tapi kenapa aku bisa hampir 3 tahun jadi sales marketing? Jadi kan emang aku tuh tinggal di Medan, ya kan? Terus waktu kuliah tuh aku kuliah tuh merantau 4 tahun, terus balik lagi ke Medan. Tapi kayak lebih pengen merantau lagi. Kota yang pengen aku tinggalin itu Banda Aceh. Ya udah akhirnya aku nekat berangkat lagi ke Banda Aceh, izin sama orang tua buat berangkat ke sana. Di Banda Aceh itu aku cuma tinggal sama temen aku. Jadi aku numpang tinggal di kosan temen aku. Tapi akhirnya teman aku juga pindah. Dia tuh berangkat ke Malaysia buat jadi TKI di sana. Nah, jadi kan aku nggak punya tempat tinggal lagi nih. Aku mau pindah kosan juga aku nggak punya uang, ya kan? Akhirnya tuh aku mikirnya kalau misalnya aku nyari kerja tuh kalau bisa yang dapat tempat tinggal. Nah, singkat cerita, aku akhirnya tuh ngelamar di perusahaan pertama dulu. Pertama kali aku jadi sales marketing. Itu perusahaan itu bergerak di bidang perbankan. Dan aku memang tahu benefit yang bisa didapetin itu adalah kita dapetin tempat tinggal sama kendaraan sendiri, which is itu yang perlu banget aku punya gitu. Akhirnya aku ngikutin tahap proses seleksinya, dimana tahap terakhirnya itu adalah interview user, ya kan? Waktu interview user itu kita tuh harus memang langsung datang ke lapangan. Kita tuh memang diajak buat mengenali job desk pekerjaan kita tuh kayak gimana. Jadi waktu di lapangan tuh aku melihat langsung, dan setelah itu balik ke kantornya, terus bosnya tuh nanya, gimana ya nih bakalan bisa nggak bekerja kayak gini gitu. Namanya aku butuh uang, ya kan? Jadi aku yain aja, aku bilang aku sanggup. Ya nggak mungkin aku bilang nggak sanggup. Kalau aku bilang nggak sanggup, ya pasti nggak bakalan lulus, ya kan? Jadi aku bilang sanggup, tapi bener aja. 1 minggu aku kerja, aku tuh cuma mikir, ya udah aku bertahan di sini 3 bulan, setelah itu aku out. Karena aku emang nggak sanggup. Karena kayak gini ya. Kita tuh ketemu namanya sales marketing, apapun jenis produk yang dia jual, dia tuh harus pintar ngomong kan, ngejelasin apa produk yang mau dia tawarin. Dah, kalaupun dia menguasai produk yang dia tawarin, dia harus pintar kan nyari celah sana sini buat menarik hati para pelanggannya, calon pelanggannya dia gitu. Jadi kalau misalnya kayak dia ngeliat nih gerak-gerik pelanggannya emang udah kayak nggak mau jadi nasabahnya dia atau jadi pelanggannya dia kan pasti bakalan nyocos terus kayak nyari celah aja gitu. Pokoknya gimana caranya si orang ini tadi tuh tertarik sama perusahaan kita, bukan sama perusahaan, sama produknya kita. Bener nggak sih? Itu kan kerjaan seorang sales marketing. Nah, aku nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak misalnya kan itu kan modal usaha untuk ibu-ibu. Jadi kalau misalnya ibu-ibunya itu udah enggak deh ya nih, nggak usah lah kayak gitu, enggak lah nanti takutnya ibu begini, ya udah aku nggak mau ngomong apa panjang lebar, ya udah aku pergi gitu. Padahal kan nggak boleh, kita tuh harus tetap kayak ramah sama nasabahnya, sama calon nasabahnya tuh kita tetap harus ramah, kita harus tetap menjelasin kalau misalnya jadi nasabah kita keuntungannya apa aja, manfaat yang didapat tuh apa aja. Kita harus kayak gitu kan, karena aku tuh basicnya emang nggak bisa kayak gitu, ya udah aku biarin aja. Tapi lagi-lagi Tuhan, kenapa akhirnya aku bisa sampai sepanjang ini menjalani profesi sebagai sales marketing? Jadi kan aku udah bilang tuh, selama 1 minggu aku kerja, aku langsung dapet kalimat penenang ketika aku ngerasa mulai putus asa. Yaitu adalah, udah ya 3 bulan kerja, resign aja, nggak apa-apa. Tapi Tuhan itu kayak ngedenger isi hati aku, dan Tuhan itu kayak nggak mau aku nyerah. Jadi aku dimutasi ke wilayah lain, dan di wilayah lain itu aku ketemu sama orang-orang baik yang ngebuat aku ngerasa kayak punya keluarga. Kok sedih? Ya aku sedih. Kok seneng? Aku seneng. Akhirnya di situ ngebuat aku semangat
buat ngejalanin apa yang sedang aku jalanin waktu itu. Jadi walaupun pekerjaannya tuh ngerasa kayak nggak mampu, nggak nyaman, dan aku ngerasa kayak nggak bisa ngelanjutinnya, tapi karena mereka, akhirnya aku tuh ikhlas buat ngejalaninnya. Dan alhamdulillah ya hasilnya aku bisa dapetin sendiri. Tapi karena aku memang harus balik lagi ke Medan, aku keluar dari perusahaan sebelumnya dan aku balik lagi ke Medan, tapi tetap aku ngelamar di perusahaan yang bidangnya itu sama, pemberian modal usaha kepada ibu-ibu yang punya usaha kecil dan menengah. Nah, menurut aku sendiri, setelah aku jadi seorang sales marketing ya, sales marketing di perusahaan itu sama kayak alat vital di tubuh manusia, karena dia tuh kayak titik tumpu gitu. Jadi kayak di zaman sekarang aja, kalau nggak ada marketing, nggak ada pemasar di suatu perusahaan, perusahaan tuh nggak bakalan bergerak. Entah dia tuh perusahaan yang bergerak di bidang jasa aja pun, kalau misalnya nggak ada pemasar yang ngasih tahu nih perusahaan A ini tuh menyediakan jasa layanan ini gitu, itu perusahaan nggak akan jalan dan orang nggak akan tahu. Cuman stereotip masyarakat di Indonesia ya, aku nggak tahu aku bisa melaporkannya di Indonesia atau enggak, tapi intinya stereotip masyarakat itu tentang seorang marketing itu masih negatif dan masih dianggap kayak rendah karena kerjaannya itu di lapangan, kena panas, kena debu, jadi kayak sering dianggap sepele sama orang-orang. Nah, itu juga yang dulu aku rasain waktu aku pertama kali jadi seorang marketing. Jadi kayak aku tuh sering direndahin karena pekerjaan aku tuh di lapangan, kena panas, kena debu, kena semuanya lah, hujannya kehujanan, panasnya kepanasan, asap knalpot tutnya yang hitam itu ya kena ke muka, kalau nggak pakai masker ya udah hidungnya hitam kayak gitu ya. Awalnya aku ngerasa sedih sih karena ngerasa kayak capek-capek sekolah, kenapa harus kerja kayak gini? Padahal waktu sekolah dulu, waktu duduk di bangku kuliah dulu tuh mikirnya kalau tamat kuliah pasti kerjanya kantoran, bukan jadi sales kayak gini yang panas-panasan kayak gitu. Tapi lambat laun aku paham kalau strategi pemasaran dari perusahaan itu emang beda-beda, dan aku udah kerja di perusahaan itu ya berarti aku harus terima konsekuensi dengan strategi pemasarannya mereka. Dan aku ngambil dari sisi positifnya, kayak ketemu sama orang-orang yang seperti itu, entah mereka pandangannya itu positif atau negatif, ya aku punya hikmah dan aku bisa ngambil semuanya itu jadi pelajaran hidup buat aku dan membuat aku jadi lebih bersyukur sama apa yang aku punya dan apa yang sampai hari ini udah bisa aku raih. Dan menurut aku marketing itu lebih punya skill menganalisa lebih dalam daripada orang yang kerja di dalam ruangan, karena mereka tuh harus cepat kan nyari strategi gimana pemecahan masalah setiap apa yang terjadi di lapangan, karena hal-hal nggak terduga itu sering aja gitu terjadi di lapangan, dan orang-orang yang kerja di lapangan ya harus bijak dan emang harus cepat buat ngambil solusi gimana cara ngatasin masalah yang sedang terjadi. Kayak contohnya dulu waktu aku jadi marketing tuh pernah berantem sama nasabah. Jadi gara-gara nasabahnya itu nunggak, sampai nasabahnya itu berani buat main fisik ke aku dan kasar ke aku. Aku tuh sampai dipukul. Kalau aku tuh sampai dipukul sama salah satu anggota keluarganya. Waktu itu aku marah balik, cuman akhirnya itu aku tahan emosi aku, terus aku jelasin kalau misalnya ibu menunggak, konsekuensi yang ibu terima itu dari A sampai Z aku jelasin, dan entah mereka mau terima atau enggak ya terserah, tapi yang jelas aku ngejalanin lagi prosedur yang emang sudah seharusnya waktu itu. Akhirnya keluarganya itu ngerasa kayak malu sendiri, terus ya udah, alhamdulillahnya mulai dari itu besoknya mereka tuh nggak pernah nunggak lagi. Itu salah satu pengalaman yang pernah aku dapetin. Terus pernah juga, itu pengalaman lucu sih, jadi kayak aku nagih nasabah aku, terus dia nunggak, tapi dia tuh akhirnya hari itu aku ketemu sama dia, biasanya tuh nggak pernah ketemu. Nah, hari itu anggota keluarga itu nggak ada, dan aku tuh akhirnya ketemu sama dia, tapi dia tuh sembunyi di balik kulkas gitu. Bahkan aku sampai udah yang kayak, Bu, ini tuh udah tahu loh ibu di sini, Bu, ini di depan ibu loh, ini di samping ibu loh, ya udah ibu keluar loh Bu, udah Bu, ibu berdiri, Bu, ini ya nih loh Bu, ibu ngapain sih di situ jongkok terus kayak gitu. Cuman akhirnya aku kayak, Bu, ini ya nih loh, baru ada sama yang berdiri, hehehe, ya nih rupanya gitu. Terus hal yang paling aku nggak bisa lupa jadi selama aku jadi marketing itu adalah waktu itu aku kan kecelakaan, masuk rumah sakit dan harus dioperasi kecil gitu lah tangan aku karena emang patah. Tapi
ada satu keluarga, dia itu nasabahku, dan dia itu datang ke rumah sakit. Itu aku muntah karena selesai operasi tuh katanya kalau selesai operasi tuh nggak boleh rasa. Akhirnya aku muntah. Bayangin, aku tuh nggak ada hubungan apa-apa sama beliau, tapi beliau mau bantuin aku buat bersihin muntahan aku, mau bantu aku, nuntun aku juga ke kamar mandi buat bersih-bersih dari muntah aku setelah operasi. Jadi kayak aku bilang tadi, awalnya tuh aku memang nggak suka jadi seorang sales karena menurut aku pekerjaannya itu berat. Tapi hikmah yang aku dapat selama aku jadi marketing adalah aku tuh ketemu sama orang-orang baik yang mereka tuh bisa dianggap jadi sebagai keluarga. Nah, itu yang membuat aku sampai hari ini masih bertahan di sebagai profesi aku sebagai seorang marketing. Jadi kayak kadang ngerasa udah capek, pengen berhenti jadi seorang sales, tapi terus ingat lagi sama kebaikan-kebaikan yang pernah aku dapetin di lapangan, sama telinga-telinga mereka yang masih mau dengerin keluh kesahnya aku, sama mulut-mulutnya ibu-ibunya yang masih mau nasihatin aku tuh kayak jadi kebahagiaan tersendiri aja. Jadi menurut aku emang ya, walaupun seorang sales marketing itu banyak direndahin sama orang, banyak disepelein sama orang, tapi setelah dijalanin ternyata nggak seburuk itu. Banyak juga orang-orang baik yang bisa sayang sama kita. Makin kita banyak ketemu sama orang baru dengan berbagai karakter, makin banyak juga ilmu yang bisa kita dapetin. Makin banyak kita ketemu sama background orang yang berbeda-beda, kehidupan orang yang berbeda-beda, makin banyak juga pelajaran yang bisa kita petik dan kita jadiin pembelajaran juga buat hidup kita sendiri. Jadi segitu aja pengalaman aku sebagai seorang marketing. Mungkin nanti lain kali aku bakal cerita juga, atau mungkin aku bakal sharing pengalaman-pengalaman teman aku yang udah jadi marketing juga di bidangnya sama kayak aku. Dan segitu aja video kali ini, mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa buat subscribe channel YouTube aku dan share video ini kalau kalian ngerasa bermanfaat. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.